tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani, nikmat Islam, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa silaturahmi lagi melalui video YouTube Padepokan Asmaul Haq ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ajaran-ajaran beliau lah kita semua bisa membedakan perbuatan-perbuatan yang hak dan yang batil. Maka dari itu saya kembali memberikan suatu pengetahuan khusus kepada anggota-anggota Asmaul Haq. Mudah-mudahan dengan video ini jenengan semua bisa mengamalkan keilmuan yang jenengan miliki dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membahas bagaimana caranya untuk mengobatin orang yang kesurupan atau kena gangguan gaib. Sebelumnya, tapi saya jelaskan dulu beberapa tingkatkan pada diri kita, ya, karena setiap anggota atau murid Asmaul Haq itu kan mempunyai power masing-masing, ya, kekuatannya, powernya itu kelebihannya berbeda-beda. Maka dari itu saya akan menerangkan sedikit. Biasanya yang dialamin pada anggota-anggota atau murid Asmaul Haq, ya, apabila dimintain pertolongan, dimintain bantuan sama tetangga atau teman atau yang lainnya gitu, yang kena kesurupan atau gangguan gaib. Pertama, orang itu datang ke rumah anggota atau murid Asmaul Haq itu minta tolong bahwa ada anaknya yang kena kesurupan. Baru dia minta tolong aja, sananya udah sembuh, ya. Ada juga baru kita melangkah dari rumah, assalamualaikum, udah juga sembuh. Ada juga dalam perjalanan mau menyembuhkan, sananya pasiennya juga sembuh. Bahkan baru nginjak rumahnya juga sembuh. Ada juga baru dideketin juga udah sembuh. Ada juga dipegang, dia teriak-teriak kepanasan, baru dikeluarkan. Nah, itulah tingkat keyakinan pada diri kita, tergantung tingkat mengistiqomahkan ilmu Asmaul Haq-nya. Keduanya mempunyai kedekatan pada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi yang disebut keimanan kita dan ketakwaan kita. Karena tinggi rendahnya ilmu ini tergantung pada tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara menyembuhkan orang yang kesurupan? Pada intinya, kalau kita udah berhadapan sama pasien yang udah kena serupan, ya, gangguan gaib itu, kalau jenengan mau mediumisasi, ya, mau interaksi atau tanya jawab sama ini, ya, cukup jenengan pegang, ya, dipegang di tangkuknya bisa, di punggung bisa, ya, jenengan pegang, tek, udah, itu udah nggak bisa kemana-mana makhluk gaibnya itu, karena dalam diri kita itu kan magnet, ya, udah lengket di tangan kita. Jadi disitulah jenengan bisa interaksi, meskipun dia kepanasan, ya kan, suruh ngelepasin tangan jenengan, nggak boleh menyentuh sama wadah yang ditempatin gaib tersebut.
Jadi dia meronta-ronta panas, bahkan kan marah-marah ya kan pada jenengan yang ngobatin itu, suruh melepaskan ya. Jenengan tanya, ibaratnya jenengan ajak interaksi. Tapi ingat, jangan sampai kita juga percaya 100% pada gaib tersebut, karena udah dijelaskan nggak ada yang bisa dipercaya meski ingkar janji ya. Tapi kita setidaknya itu bisa mengetahui tujuan dia yang nyuruh, itu bisa mengetahui lewat itu tadi, tanya jawab itu tadi ya. Garis besarnya jenengan bisa mengetahui. Jadi jenengan tanya kenapa ibaratnya masuk dalam wadah ini atau jasadnya orang ini, tujuannya apa, jenengan cari ya. Kalau jenengan interaksinya atau komunikasinya udah selesai ya, jenengan kuang ya. Dari belakang itu kayak di tulang ekor atau di punggung yang paling belakang, jenengan tarik, dibuang ya 3 kali, ulangi 3 kali, set ya udah. Setelah itu jenengan netralisir sudah, jenengan bikinkan pageran ya lewat media air ya. Tata caranya apa namanya bikin obat lewat media air itu udah dijelaskan di YouTube sebelumnya ya. Ya saya ulas sekali lagi. Jadi tahan napas, baca ilmu asmaul haq, hajat jenengan apa ya. Ibaratnya untuk setelah minum air ini, mudah-mudahan bulan sipolan tidak akan dimasukin lagi makhluk gaib ya. Siapa aja yang apa namanya mengganggu, insya Allah tidak bisa lagi. Contoh kecilnya seperti itu ya. Nanti jenengan kembangkan sendiri sesuai dengan hajat jenengan. Setelah itu jenengan tiupkan ke air 3 kali, suruh minum pada pasien, baca sholawat 3 kali, sisakan sedikit buat olesan ke seluruh tubuh ya. Insya Allah makhluk-makhluk gaib yang dolim, yang tadinya pasien tersebut itu sering kesurupan, kemasukan, insya Allah nanti udah tidak bakalan kemasukan lagi atau kesurupan ya. Tapi ya ingat itu tadi, karena power masing-masing anggota asmaul haq itu berbeda-beda. Jadi tingkat penyembuhannya juga nanti kan tergantung pada anggota atau pasien tersebut. Maka dari itu ya terus jenengan istiqomahkan, dekat yang puasa, ikutin ibaratnya petunjuk-petunjuk yang diberikan pada senior jenengan atau saya pribadi ya. Di situ itu ada, kalau jenengan ngikutin insya Allah udah bisa menjadikan diri jenengan itu powernya luar biasa ya. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan-jenengan semua, sehingga hidup jenengan penuh dengan barokah ya, berguna bagi diri jenengan sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ya. Intinya jenengan yakin bahwa yang menyembuhkan itu bukan diri kita ya. Kita itu kan sebagai perantara, jangan makanya itu sebagai pengobat ya. Jangan kita tuh merasa bahwa diri kita yang mengobati, yang menyembuhkan, tapi tetap kita serahkan pada yang kuasa. Semunggahnya itu Allah lah yang menentukan, bukan diri kita. Makanya kalau kita itu umpama dimintain tolong itu was-was, wah ini sembuh enggak sembuh ya, bukan kita yang menyembuhkan. Kita hanya dikasih Allah sedikit pengetahuan ya, sedikit ilmu, bahwa kita dijadikan perantara, Allah lah yang menentukan. Insya Allah dengan keyakinan kita pasrahkan pada yang kuasa, Allah akan memberikan kesembuhan pada pasien tersebut. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi